Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La rabbil alamin la ni'matika ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'alum fitarain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Allah, irham, sayangilah, kasihilah, khulafai, penggantiku, makanya ada khalifah atau khulafaur rasyidin, pengganti Rasulullah itu khalifah. Setelah masa kenabian, masa khalifah. Setelah khalifah selesai, yaitu para tabi'in. Kemudian siapa khulafa itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang ya'tuna, mereka datang, min, dari, ba'di, sesudahku, alladzina, orang-orang yang yarwuna, mereka meriwayatkan, mereka meriwayatkan, ahadisi, hadis-hadisku, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku, wa yu'allimuna, dan mereka mengajarkan, kepada ahadis, wa yu'allimuna, dan mereka mengajarkan ahadis wa sunnati, mengajarkan kepada siapa? An-nasa, kepada manusia. Meriwayatkan hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an Ali, dari Ali. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus beliau minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang setelah kewafatan Rasulullah. Siapa mereka? Para khalifah. Siapa mereka? Para ulama. Karena ulama adalah disebut Rasulullah warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang mereka telah berusaha, berupaya untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, sehingga kita dapat di kitab ini bagian daripada alladzina ya'tuna min ba'di, yaitu karena kepedulian mereka dengan
umat yang nantinya mereka tidak membukukan hadis-hadis Rasulullah, tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan sumber yang dari Rasulullah. Itulah diantaranya kenapa Al-Quran dibukukan, karena di masa Abu Bakar, Umar, itu Al-Quran masih bercerai-berai karena kekhawatiran para sahabat, bagaimana kalau seandainya mereka wafat sementara mereka belum bisa menyatukan dan bisa membukukan Al-Quran yang nantinya akan terus menjadi pedoman, menjadi rujukan umat-umat setelahnya. Kemudian di masa Utsman bin Affan itulah kemudian dibukukan, disatukan sehingga menjadi bentuk mushaf Al-Quran yang kita baca. Demikian pun hadis Rasulullah, Imam Bukhari, Imam Muslim mengumpulkan, dipilah dan dipilih mana yang sumbernya itu bisa dipercaya dari sanad yang ittisal langsung dengan sampai ke Rasulullah, sehingga dipilah dan dipilih mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, atau ada hadis yang kemudian hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, ternyata sudah mendapatkan doa dari Rasulullah, akan dimudahkan untuk mengumpulkan hadis-hadis bagaimana ketika sahabat mengumpulkan dari ayat-ayat Al-Quran yang saat itu masih tertulis di papah kurma, di bebatuan, ya, kemudian disatukan dan dibukukan seperti saat ini yang kita miliki bersama. Walaupun secara urutannya tidak seperti urutan ketika saat turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Harusnya urutannya adalah ayat yang turun pertama kali adalah surat apa? Al-Alaq atau Iqra. Kenapa? Karena ada yang jamaah bertanya seperti itu. Ya, mungkin kalian nanti juga akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Ada saja masyarakat yang ingin mengetahui kenapa kalau ayat yang pertama turun diwahyukan Allah kepada Rasulullah surat Al-Alaq atau Iqra, namun tertulis dalam mushaf Al-Quran di surah Al-Fatihah yang sebagai pembuka daripada Al-Quran. Nah, semua itu adalah karena langsung Allah yang memberikan wahyu melalui malaikat, lalu malaikat sampaikan kepada Rasulullah untuk membuat susunan dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Itu bukan dari karangan Rasul atau dari para sahabat. Adapun tanda A, I, U, A yang awalnya memang tidak ada, itu mulai dari para sahabat. Karena di masa Rasulullah tidak ada tanda syakal, ya, sehingga alhamdulillah kita mendapatkan kemudahan, ada syakalnya, bisa dibaca A, I, U untuk memudahkan bagi mereka yang tidak hafal sehingga bisa membaca. Wa yu'allimuna nas, lalu siapa lagi yang mendapatkan doa dari Rasulullah selain mereka orang-orang yang telah meriwayatkan hadis-hadisnya, yang telah membukukan hadis-hadisnya, yang telah mengumpulkan hadis-hadisnya. Wa yu'allimunaha an-nas, yang mereka walaupun tidak meriwayatkan hadis-hadis itu, lalu mereka yang kedua adalah orang yang mengajarkan, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka paham tentang bagaimana muamalah Rasulullah,
bagaimana budi pekerti Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah. Di dalam Al-Quran mungkin tidak dijelaskan secara detail bagaimana cara sholatnya Rasulullah, ya, hanya ada perintah aqimus sholat wa atuz zakah, kerjakan sholat, tunaikan zakat, tapi tidak tahu bagaimana prakteknya sholat itu. Nah, itu bisa kita temukan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam haji, di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Tidak dijelaskan bagaimana praktek haji itu, apa syarat rukun haji itu, gimana niatnya. Maka dalam hadis inilah ya diajarkan, disampaikan sehingga faham tentang tata cara ibadah kepada Allah, ibadah mahdhuh maupun ghairu mahdhuh. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Allah fi qibti Misr. Allah Allah, ini fiilnya dibuang, awalnya adalah ittaqillah, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Atau sebagian riwayat, mintalah perlindungan kepada Allah. Fi qibti Misr, fi pada qibti. Qibti itu penduduk Qibti, Misra yang ada di negeri Mesir. Mesir yang terkenal adalah tanah 1000 piramid. Fa innakum fa maka innakum, sungguhnya kalian semua, satadharuna, seakan, tadharuna, tadharuna, akan mendapatkan kemenangan, alaihim, atas mereka, fayakununa, famaka yakununa, yakununa, mereka menjadi. Mereka yang dimaksud, mereka siapa ini? Yakununa Qibti Misra, bangsa Qibti. Famaka yakununa, mereka akan menjadi bangsa Qibti Mesir itu. Uddatan, uddatan, menjadi prajurit. Uddatan, menjadi prajurit. Wa a'wanan, dan pembantu. Wa a'wanan, dan pembantu. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawa, meriwayatkan kepada hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Jadi ada nama satu bangsa namanya bangsa Qibti, yang di Mesir itu adalah bangsa yang amat sangat disegani dan amat sangat ditakuti karena kekuatan yang luar biasa yang tidak tertandingi dengan kekuatan manapun. Nah, Rasulullah kemudian berdoa meminta kepada Allah agar Allah berikan kemenangan saat menghadapi bangsa Qibti ini. Dan ketika sudah mendapatkan kemenangan, maka fayakununa uddatan, mereka akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada umat Islam, sehingga mereka setelah kalah perang dengan umat Muslim, mereka berbondong-bondong masuk Islam, lalu mereka menjadi prajurit-prajurit yang tangguh,
menjadi tentara-tentara yang siap tempur, bahkan kemudian mampu dan bisa mengalahkan di beberapa peperangan. Di antaranya adalah mengarahkan kepungahan, keberingasan, keangkuhan Korea Utara, atau mengalahkan ketika saat di perang di Mongolia. Nah, itu ternyata andil besar mereka adalah para bangsa Kipti yang luar biasa tangguhnya, yang nggak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, ya, karena keberaniannya dan tangguhnya dalam peperangan itu. Dan banyak sekali peperangan yang memang sebelum terjadi peperangan itu sudah disampaikan Rasulullah, seperti terjadi perang Rum, ya, yaitu dalam surah Rum dijelaskan, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binas rillah yang suruh may yasha wa huwal azizur rahim wa'adallah, dan seterusnya. Ya, ada peperangan-peperangan yang ketika umat Islam mencemaskan, apa mungkin bisa mengalahkan tentara kita yang sedikit sementara musuh-musuh lebih banyak. Dan itu buat Allah Subhanahu wa taala amat sangat mudah. Ya, gimana ayatnya? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan pertolongan Allah. Ya, makanya ini anak-anakku menjadi iktibar dan muhasabah, renungan dan nasihat buat kita semua. Ya, jangan sampai kita dalam menghafal. Teman-teman saya, dia pinter, dia cerdas, apa saya bisa? Ya, sekali lagi, kecerdasan seseorang bukan ukuran untuk meraih satu cita-cita, satu hajat keinginan, tapi yang menjadi berhasil seseorang itu karena apa? Komitmennya, karena keistiqomahnya, karena kesungguhannya. Dan itu dilihat dari fakta atau sejarah yang ada. Kesungguhan, keistiqomahan itu justru akan melahirkan kejayaan, kemuliaan daripada orang yang dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, tapi nggak istiqomah. Ya. Dan ini yakin, ada keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, dan itu harus menjadi keyakinan kita bahwa kesannya kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya lah, kalau ini adalah ditamsilkan dalam wujud peperangan, kalau kita adalah memerangi hawa nafsu kita, kemudian kita memerangi kemalasan kita dengan kesungguhan kita, dengan keseriusan kita, dengan mengharap dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun tebalnya segini, wah, bisa kapan ini selesainya? Bisa kapan ini melekatnya? Tapi karena terus dibangun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang senantiasa memohon dan meminta kepadanya dengan kesungguhan, dengan keistiqomahan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kalau terus dia sudah ikhtiar, berusaha, ada riyadhah, ya, hubungan yang kita jalin dengan Allah, ada amalan-amalan yang istimewa, amalan yang spesial yang kita lakukan, sehingga itu akan memudahkan kita untuk meraih cita-cita kita. Ya, baik, hadis berikutnya panjang sekali, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dari setiap hadis yang kita kaji, insya Allah akan menjadi nasihat untuk kita. Setiap membaca Al-Quran kita mendengarkan nasihat Allah,
Saat kita membaca hadis Rasulullah, kita mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah akan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.